Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Setia Muntai. Nama saya Muhammad Hilmi, NPM 2022078114, lokal 3B non reguler. Di video kali ini saya akan mewawancarai atau berbincang-bincang kepada Sekretaris Desa Murung Jambu, yaitu mengenai sistem keuangan desa dan perpajakan secara online. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Nazar Pradana sebagai Sekretaris Desa Murung Jambu. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan ialah mengenai keuntungan bagi masyarakat tentang sistem keuangan desa dan pajak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait keuntungan kepada masyarakat terhadap aplikasi keuangan atau perpajakan. Di sini kebetulan kan saya sebagai pejabat pemerintah, kebetulan jabatan saya sebagai sekretaris desa, tentunya saya membicarakan tentang apa-apa yang menjadi administratif di sekretariat saya atau di kantor desa saya. Dari beberapa aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yang kami gunakan di fasilitas kantor kami, ada beberapa aplikasi. Salah satunya aplikasi keuangan bernama Siskodes yang dijalankan oleh operator kami, kebetulan staf desa kami yang menjalankan. Yang kedua ada aplikasi perpajakan, yaitu yang mungkin banyak digunakan semua kalangan, baik itu instansi maupun perusahaan, yaitu DJP Online. Terkait keunggulan aplikasi Siskodes, di sini selama kami menggunakan aplikasi tersebut, banyak hal yang sangat membantu dalam administrasi kami selama beberapa tahun mempergunakan. Mengingat tahun-tahun dulu sebelum ada aplikasi ini, membuat administrasi kami di kantor ini sangat ruwet, sangat berantakan, pokoknya sangat berantakan lah. Jadi semenjak ada aplikasi ini, administrasi lebih teratur, terus untuk entry data, input data, laporan lebih mudah disampaikan kepada pemerintah terkait. Itu salah satu bentuk keunggulan aplikasi yang kami gunakan. Kemudian untuk aplikasi yang kedua terkait aplikasi perpajakan, ini juga sangat bermanfaat dan sangat berguna juga di kantor kami, karena pengalaman yang waktu dulu sebelum ada aplikasi perpajakan berbasis online ini, pihak kantor atau kerja yang bekerja di kantor ini dia itu mengalami kesulitan, harus pulang pergi, kemudian ada yang berkas yang ketinggalan harus balik ke kantor lagi, terus datang lagi ke kantor perpajakan. Nah, kemudian ada aplikasi ini memudahkan sebelumnya kan untuk aplikasi perpajakan ini digunakan oleh bendahara, kemudian namanya bendahara desa. Nah, bendahara desa ini sekarang lebih mudah dia, yaitu melakukan perpajakan sudah bisa langsung online, langsung dari kantor saja melakukan administrasi. Kemudian untuk menyetornya sudah bisa memilih langsung di situ langsung. Nah, itu yang sangat keunggulan yang sangat membantu pihak kami di desa ini. Kayaknya itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi intinya keuntungan dari sistem aplikasi keuangan dan perpajakan ini tentunya mempermudah dalam pekerjaan administrasi di desa. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, apa kerugian masyarakat tentang sistem aplikasi keuangan dan perpajakan secara online yang telah atau menurut pengalaman dari Bapak? Baik, terkait kerugian yang
memasukkan di sini mungkin selama beberapa tahun kami menggunakan aplikasi berbasis keuangan, selama ini belum pernah menemui kerugian. Mungkin sedikit bercerita terkait aplikasi keuangan yang selama ini kami pergunakan. Sebelum adanya aplikasi ini yang kita sebut tadi aplikasi Sysprobase yang ada di desa, itu administrasi kami yang ada di kantor ini sangat-sangat berantakan. Kemudian untuk ketika ada pihak dinas baik itu kecamatan atau dinas PMD meminta laporan, kami sering galabakan mencarikan berkas yang tadinya diminta oleh dinas. Dengan adanya aplikasi ini malah memudahkan kami untuk mengakses baik itu laporan, data-data yang ingin diminta oleh pihak kecamatan, bahkan memudahkan kami. Jadi untuk kerugian terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah, menurut saya belum saya temui sampai saat detik ini. Jadi untuk malah untuk membuat laporan lebih mudah, dan juga yang paling menarik lagi, sistem ini langsung bisa diakses oleh pihak dinas, bahkan bisa mudah dipublikasikan juga untuk masyarakat yang mungkin ingin tahu anggaran desa berapa, kemudian realisasi berapa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti kerugian tentang sistem aplikasi keuangan dan perpajakan ini secara umum tidak ada dan sangat menguntungkan bagi desa, dan lebih supaya transparansi kepada masyarakat, lebih ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terhadap anggaran desa. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga mengenai hambatan. Nah, apa saja hambatan tentang sistem aplikasi keuangan dan perpajakan yang telah dijalankan di desa? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ketiga. Terkait hambatan aplikasi keuangan dan juga perpajakan yang ada di desa, di sini ada beberapa hambatan yang pernah kami alami dalam proses berpemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Yang pertama terkait aplikasi keuangan yang tadinya bernama aplikasi Sysprobase, sering kami temui ketika si operator kami ini melakukan entry data, baik itu ingin membuat surat permintaan, sering terjadi kesalahan pada jaringan yang menimbulkan gagalnya input, kemudian bisa terjadi gangguan server, dan ketika fokusnya menginput bisa kadang-kadang bisa terkeluar sendiri, terlokot sendiri. Nah, itu kendala-kendala atau hambatan yang sering kami temui di aplikasi ini. Kemudian dari beberapa tanda tadi ada juga seperti jaringan yang kadang-kadang bisa melambat karena aplikasi keuangan ini sedikit harus memerlukan sinyal atau jaringan yang stabil. Nah, itu. Kemudian untuk kendala aplikasi perpajakan mungkin kurang lebih sama, karena pengalaman kami juga ketika bendahara membuat ID billing, ketika dia ingin menyetorkan, sering gagal input karena ada gangguan server atau kebanyakan yang login atau pada saat itu berbarengan, jadi membuat aplikasi tersebut mungkin terasa berat dan terjadilah gagal input atau semacam server gangguan. Nah, itu yang hambatan-hambatan terhadap aplikasi yang digunakan selama ini. Kemudian untuk hambatan yang berikutnya, terkadang ada beberapa menu
aplikasi, baik itu aplikasi keuangan ataupun aplikasi perpajakan, si operator ini belum memahami gitu, belum memahami dari menu-menu yang disediakan oleh pembuat aplikasi. Nah itu terkadang hambatan juga bagi kami ketika ada suatu data yang dipinta atau diperlukan dengan aplikasi tadi menunya belum dikuasai, itu yang membuat kami terkadang masih ketinggalan. Mungkin itu, dan terima kasih. Baik, mengenai hambatan pada sistem keuangan dan perpajakan, mungkin secara umum yang pertama yaitu mengenai gangguan jaringan, yang kedua yaitu server, dan yang ketiga kurangnya pemahaman atau pengetahuan operator mengenai menu-menu yang ada di aplikasi. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan, dan menurut saya sangat jelas dan sangat memuaskan atas jawaban yang telah Bapak berikan. Sekian wawancara kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.